paling tidak kalimat itu didapat. Bagaimana tidak dengan kaifiat? Berpahala besar tetapi tidak merubah akhlak, tidak merubah jiwanya. Ada orang zikir darab seperti kaifiat yang ditentukan, betapa rapihnya dia. La ilaha, pundak sebelah kanan, ilah darab, dan ke latifatul qalbi di bawah susu kiri dua jari agak condong sedikit ke sebelah kanan. Ilah, ini. Tadi dibacakan oleh Syekh Yordanis Salam tentang sekelompok para sufi di Baghdad yang bisa salah lah kira-kira menyikapi keadaannya. Saya menangkapnya seperti itu. Atau salah menilai-nilainya dalam keadaannya. Seolah-olah dia telah lenyap rasanya, mati segala indriawinya di dalam keadaan zikirnya. Kira-kira begitu. Bolehlah para sahabat sekalian, di dalam zikir-zikir ini maka biasakanlah zikir kita apabila sedang riyadhah, ba'da sholat atau di waktu yang ditentukan, dari ba'da subuh hingga isyraq, atau ba'da maghrib sampai isya. Ada lagi ahli Tijani itu biasanya mengambilnya dari asar malah. Dari asar sampai maghrib zikirnya. Sampai ke isya juga diselesaikannya baru. Itulah diantaranya. Boleh disiplin kita dipakai yang seperti itu bila waktunya bercukup, waktunya ada dan tidak merepotkan yang lain. Khususnya kita, bila kita tidak memakainya untuk ibadat juga, maka hidup kita sia-sia, tidak dipakai apa-apa, dipakai berbohong, ngobrol banyakan, dipakai bersenda gurau, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, ya dipakai di dalam kesia-siaan, jadi menghilangkan nikmat Allah Ta'ala tanpa bersyukur. Bagaimana kadar keimanan kita akan bertambah? Ini dia banyak sikap para sufi atau para ahli tasawuf di dalam thariqahnya atau di dalam kaifiat zikirnya, merasakan suatu tahapan-tahapan. Katakanlah salah satunya adalah wajad. Wajad itu apa? Bisa disebut trance mungkin ya. Trance, wajad. Ya. Masuk ke sebuah keadaan. Trance-nya bukan, atau wajadnya bukan wajad kepada sesuatu yang buruk. Sangat jarang sekali orang berzikir kepada Allah Ta'ala hingga mencapai sebuah puncak daya rasa dan kesadaran. Nah, saya memakai bahasa itu. Karena kebanyakan orang itu berzikir itu apa? Saya memakai bahasa apa? Bahasa Inggris dari Limbangan, dari Garut. Ciling cingcat. Nah, itu apa namanya? Orang ibadat itu asal habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, terus pergi dia. Merasa bebas dia kalau dia sudah sholat gitu, merasa plong hatinya. Yang saya sering memperingatkannya, merasa bebas setelah sholat. Oh, aku udah sholat, langsung
nyaman hatinya. Tidak begitu sesungguhnya. Sesungguhnya dia nyaman berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sholatnya. Beroleh kenyamanan seolah-olah karena selesai sholat. Beroleh kenyamanan sesungguhnya hakikatnya dia telah berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kebalikannya. Para ahli zikir sejati memperbanyak zikirnya, memperbanyak keadaan ingatnya kepada Allah Ta'ala dengan sekuat-kuat konsentrasi yang tertuju hanya kepada zat Allah semata. Hingga di dalam kelamaan berzikirnya, banyak para penzikir merasakan wajad itu tadi. Seperti apakah wajad itu? Wajad pun bertahap-tahapan. Ada yang sekilas, sejenak, beroleh sesuatu. Kemudian dia sadar lagi. Beroleh dia sesuatu. Sehingga dia tidak menyadari dirinya sendiri. Padahal dia sedang berzikir. Dia tidak menyadari gerak badaniahnya sendiri yang menurut orang lain aneh. Padahal sesungguhnya dia ada dalam keadaan berzikir. Oke. Ini ada cucu saya yang pakai kacamata ini yang tadi lari ke sini. Dia diajak zikir sama bapaknya. Lalu dibuat foto, dibuat film atau video. Dia saking asiknya dia mengikuti bapaknya berzikir. Dia tangannya di atas begini yang kanan. Yang kiri dia zikir. Ilah lain, ilah lain, ilah. Kalau dilihat tidak ada aturan tangan harus diangkat segala macam. Tapi itu sebuah ekspresi yang tidak disadari. Itulah dia jenis-jenis keadaan di dalam berzikir. Baik, saya mulai dari bawah sekali keadaan-keadaan. Ada orang zikir darab. Seperti kaifiat yang ditentukan. Betapa rapihnya dia. La ilaha. Pundak sebelah kanan. Ilabah. Didarabkan ke latifatul qalbi. Di bawah susu kiri dua jari agak condong sedikit ke sebelah kanan. Iya bah, iya bah. Tapi yang kita melihat di sebelah-sebelah kita, dia agak berbeda. Ada yang tangannya digerak-gerak. Iya bah, itu ekspresi saja. Tetapi banyak manusia tidak mengerti, mencela orang yang dilihatnya itu. Masa ada zikir katanya tangannya begini-begini. Ada juga yang kakinya ikut bergerak. Masa zikir apa itu? Gak dicontohkan oleh Nabi kayak begitu. Ini cuma ekspresi saja. Apa, Mary? Just only expression. Ya, hanya itu. Masing-masing punya almarhum Udin. Ya, itu kakinya itu. Yang jahat itu manusia tidak berzikir. Itu jahat namanya. Dia angkuh. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bodoh dan dia lalai. Bagaimana yang mencela tadi? Dia dapat pahala mencela yang dilihatnya. Tetapi yang berzikir dengan gayanya itu tidak diajarkan zikir macam-macam gerakan yang aneh-aneh. Kecuali sebuah kaifiat, teknik atau zikir dorob agar itu menghunjam. Di dalam thariqah yang lain mungkin ada yang tidak didorobkan. Biasa-biasa saja. Tapi di dalam hati dimasukkan ilmu. Hanya tidak dijelaskan di dalam keterangan. Sekali lagi yang paling buruk yang manusia tidak berzikir. Baik. Ini saja percontohan tentang rasa dan gerak badania dari awal sudah berlain-lainan.
tetapi dia yang berzikir kepada Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, ana jali suman zakarani. Jelus, dia duduk dekat Allah. Aku berhimpitan, berdampingan dengan orang yang berzikir kepadaku. Sedangkan orang yang mencela, wah masa ada zikir dia gerak-geraknya kayak gitu, ini segala macam. Dia dapat pahala mencela. Ini dia. Ini tahap-tahap umum, tahap awal yang baru tahap begitu saja sudah berlain-lainan. Ini berapa ratus orang? Banyak. Sudah berlain-lainan ekspresinya masing-masing. Ada cuman goyang-goyang kepala gini. Tapi ada juga ilallahnya bukan ke kanan karena ngantuk, dia bukan ke kiri, ke latifatul qalbi. Ilah ke kanan juga, jadi salah. Itu tidak ditorobkan ke dalam hati. Paling tidak kalimat itu didapat. Bagaimana tidak dengan kaifiat berpahala besar tetapi tidak merubah akhlak, tidak merubah jiwanya, tidak membekas, tetap berpahala sangat besar karena menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tahapan yang lain, berusaha dia sangat konsentrasi yang seperti diajarkan oleh Syekh. Oh begini, la ilaha kemana, ya Allah bagaimana. Ini bicara zikir darab ini, bukan lataif atau zikir yang khafi, bukan. Yang zikir bi'al-jahar. Terus diajarkan, dia ikuti. Itu pun masih ngawur-ngawur. Benar gerakannya, ya Allah dihantamkan ke latifatul qalbi. Tetapi kediriannya, rasa yang ada di dalam kemanusiaannya masih ada. Berarti jiwanya, dirinya masih ada bercakap-cakap dengan yang lain. Gerakannya benar, ditujukannya benar ke sana. Tapi kepalanya, pikirannya menerawang kemana-mana. Silakan, pasti mengalami semuanya. Pasti mengalami. Biarkan itu dia. Kata para sufi, orang kita zaman dulu, tolanku bercengkrama dengan yang ada. Jadi bercengkrama dengan yang ada. Tetapi aku tetap dengan dia, katanya. Tetap dengan Allah Ta'ala. Biarkan itu, tapi konsentrasikan terus. Lama dan lebih lama lagi, tahapan yang saya katakan dari awal tadi, bertambah membaik dan bertambah menyita zikir itu ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat meluruhkan berbagai macam yang biasanya kita rasa dan perhatikan dan kita tiada berkemampuan untuk menghilangkannya. Kedirian kita, tolan kita. Tambah lama kita banyak berzikir dan berkonsentrasi seperti itu kepada Allah Ta'ala, dia tambah terkikis, bertambah menipis, sehingga yang bahasa wajad ini bertambah tebal. Dia berangkat menyempurna. Karena apa gerangan? Karena dia istiqomah di dalam zikirnya. Tersita hatinya, tersita nada jiwanya hanya kepada zat Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha cahaya, yang maha dituju. Tetapi diri tetap ada selama kita masih hidup. Wajad benar dia merasakannya, tetapi sesungguhnya dia masih hidup. Rasanya tidak akan hilang, tetapi gerak badannya termasuk menjurusnya dia masuk
ke dalam tersitanya segala rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah ketidakberdayaan manusia. La bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maka kesananya dia menjadi tenang dengan keadaannya di dalam zikirnya hanya dengan zat Allah saja. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sehingga si rasa ini seolah-olah hilang. Jawarih kita terberangus semuanya, tersita, terbawa dengan keindahan, kegagahannya. Saya memakai bahasa itu sesungguhnya bukan untuk mengaku-ngaku kegagahan di dalam berzikir, karena segala kegagahan kepunyaan Allah Ta'ala. Katakanlah Allah menurunkan kegagahan kehebatannya bagi si penzikir itu sehingga dia lupa akan dirinya. Lalu dia memasuki sebuah keadaan yang dia merasakannya, menikmatinya. Tetapi dia adalah dia, Allah Ta'ala yang dituju. Si penzikir adalah tetap si penzikir, si pemilik rasa. Selama dia masih hidup, rasa itu tidak akan sirna. Itu loh. Kalau kita mendengarkan tadi di dalam kitab itu, apa namanya Pak Belit begitu ya? Ini apa ini? Ngaji naon ya? Pak Belit nggak jelas. Itu dia. Lalu dia nyaman bersama dengan Allah Ta'ala. Dia tetap ada selama masih hidup. Selama rasanya masih ada. Adakah nanti kilah di dalam kepalanya, di dalam daya fikirnya, penilaian, sangkaan, karena dia masih hidup. Rekaan, syukur dia bisa bertanya kepada syekhnya. Tapi banyak direka-reka dulu oleh dia. Jangan-jangan ruhku begini. Nanti sesungguhnya ruh itu dan begini. Apapun kita mengaji tentang ruh, saya katakan dulu pengajian kita paling pendek adalah pengajian tentang ruh. Judul saya bicaranya, aku tidak tahu, selesai. Karena banyak kilah nanti. Kalau 100 orang katakanlah para ahli zikir hebat, pasti banyak berpendapat tentang ruh. Pasti. Menurut kadar yang dirasakannya tadi, kadar rasa mendekatnya kepada Allah Ta'ala, dengan daya zikirnya, berbagai macam tahapan di dalam wajadnya. Kira-kira begitu. Tapi tetap harus berpegang teguh ke dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'aluka 'anir ruh. Tuh. Lamun ayat cenah anu nanya tentang ruh, kullu katakan ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Karena itu pasti berhubungan dengan keadaannya. Karena hilang-hilangnya itu loh. Rasa hilang, rasa tidak terasa, rasa wajad. Boleh wajad. Puncak wajad adalah itu kenyamanan di dalam berzikir. Kalau saya boleh mengatakannya seperti itu. Karena ada kenyamanan di dalam berzikir juga. Apakah itu juga boleh disebut wajad? Karena jenis dan rasanya berbeda. Wallahu a'lam. Tapi itulah sebuah keindahan di dalam berzikir. Para sahabat sekalian, saya berbicara tentang ini. Semoga bisa dimengerti oleh kita semuanya. Dan semoga saya yang terlalu banyak juga berbicara tentang sebuah keadaan ini. Semoga Allah mengampuni juga saya. Dan itulah kira-kira yang sempat teralami, yang dirasakan. Karena yang bila tidak dirasakan sesuatu,
lalu berbicara tentang sesuatu hal adalah sebuah kemunafikan karena tidak tahu atau cuma baca begitu. Tidak sah namanya. Semoga Allah sekali lagi mengampuni kita semuanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya di malam hari ini. Semoga Allah memberikan apa-apa yang diperlukan di dalam kehidupan kita ini. Khususnya kehidupan di dunia ini, kehidupan dan kehidupan nanti di akhirat. Semoga kita diselamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.